Kembali di channel Cross Culture Institute. Saya ingin mengupas soal masa depan, nasib pendidikan kita berkaitan dengan munculnya media-media medsos yang sedang digandrungi oleh masyarakat pada umumnya. Semakin mudah, semakin menarik, dan peminatnya menjadi besar karena trennya seperti itu. Dalam salah satu seminar di Universitas Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, Aptikom, salah seorang profesor dalam satu ceramahnya mengatakan bahwa beliau pernah melakukan riset kecil-kecilan menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa barunya mengenai mata kuliah yang disampaikan para dosen di kelas. Pak Profesor itu menanyakan, apakah materi kuliah yang disampaikan oleh para dosen itu ada di YouTube, ada di medsos? Jawab para mahasiswa, ada. Lalu disusul dengan pertanyaan, apakah menurut kamu materi yang disampaikan di medsos itu, YouTube antara lain, lebih lengkap, mudah didapat, dan seterusnya? Jawabnya ya, mudah didapat, lengkap, komprehensif, dan banyak pilihan. Lantas pertanyaan yang paling menarik adalah Pak Profesor itu mengatakan bahwa mana yang lebih menarik? Kalian itu duduk di kelas mendengarkan kuliah dari dosen, atau kalian mendapatkan kuliah tersebut di YouTube? Jawabnya adalah yang paling menarik justru di YouTube. Nah, ini menjadi satu fenomena baru bahwa realita yang seperti ini harus kemudian direnungkan, kemudian dijadikan satu bahan telaah yang harus dilakukan ke depan supaya tetap ini menjadi bagian dari upaya terus-menerus meningkatkan kualitas sistem pendidikan kita. Jadi memang saya bisa paham, ya, bisa mengerti kalau YouTube itu begitu lengkap, begitu mudah, dan begitu menarik. Saya banyak belajar dengan gampang sekali. Apa saja yang saya inginkan ada di sana. Dan pembicaranya memang luar biasa. Ya, orang-orang ahli-ahli yang hebat-hebat kelas dunia yang menjelaskan apa saja secara lengkap. Jadi itu adalah tantangan dari dunia pendidikan kita. Persoalannya memang ada satu hal sebenarnya yang harus dikembangkan, bahwa kelemahan-kelemahan dari kemudahan-kemudahan tadi, seperti orang mendapatkan akses untuk dapat pendidikan melalui medsos, ada masih tetap kelemahan-kelemahan, yaitu dosen itu kan guru, ya, bukan hanya sekedar dia bisa menyampaikan materi menarik dan lain sebagainya. Ada satu hal yang paling penting adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, atau sebaliknya, yang efek lain adalah menjadi semacam role model kepribadian, ya, role model akhlak, role model tuntunan, ya. Jadi saya kira disitulah peran dosen yang bukan hanya sekedar menggurui mahasiswa, ya, tapi pada aspek lain dia menjadi semacam partner yang tidak didapat di media-media sosial. Jadi interaksinya itu yang lebih penting adalah social interaction-nya itu, ya, sebab pada akhirnya akan terjadi lagi ketika kita sudah booming masuk di dunia YouTube, di dunia medsos. Ada sesuatu yang kehilangan, yaitu personal contact, ya, psychological contact di antara kita, dan itu adalah menjadi hal yang terpenting dalam kesuksesan seseorang itu. Nah, saya kira, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada dosen-dosen yang sudah jerih payah memberikan kemampuannya mengajari anak-anak kita, tapi kemudian adalah satu realita yang harus kita terima
bahwa dinamika kehidupan sosial berkembang terus. Jadi kemudian juga ini menjadi masukan yang bagus bagaimana mencitrakan diri, memposisikan diri sebagai dosen di era digital sekarang ini. Itu saja. Terima kasih.